Pernah kepikiran buat kembali ke masa lalu? Tapi kembali ke masa lalu bukan selalu jadi pilihan yang terbaik loh. Hai teman-teman, apa kabar? Arya Eva, halo, gimana kabar kalian? Masih sehat? Masih baik-baik aja? Nah, balik lagi sama Venda di sini, dan di video kali ini aku bakalan mengulas salah satu buku. Aku bakalan mengulas buku ini, Will You Be There, karya Guilherme Musso. Buku ini tuh berkisah tentang Elliot Cooper yang diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Nah, kira-kira apa sih yang bakalan dilakukan Elliot kalau dia tuh punya kesempatan buat kembali masa lalu? Premisnya sederhana sih, ini tuh bercerita tentang Elliot yang 30 tahun lalu tuh kehilangan seseorang yang sangat dia cintai. Nah, di usia dia yang 60, dia itu sekarat karena punya kanker, dan dia tuh pengen banget ketemu sama cinta pertamanya. Entah gimana ceritanya, dia itu bisa kembali di masa lalu, dan apakah yang bakal Elliot lakukan waktu dia udah kembali ke masa lalu. Ini bukan pertama kalinya aku baca karya Guilherme Musso. Aku pernah baca yang Central Park, terus habis itu Glimpse on the Paper, dan yang satunya aku lupa apa, tapi aku udah pernah baca dan semuanya udah diterjemahin ke Indonesia. Dan buku ini bisa dibilang buku paling terakhir yang aku baca. Buku terjemahan karyanya Guilherme Musso. As always, seperti Guilherme Musso lainnya, dia itu mengomper antara kisah fantasi, romance, dan magical realism menjadi satu. Tapi di setiap narasinya itu dia menceritakan narasi dengan sangat-sangat detail, dan di pikiran-pikiran itu kadang itu diselipin dengan teori yang datang dari dunia nyata. Nah, di sini kan ceritanya Elliot melintasi waktu ini tuh sempat disinggung dengan teorinya Albert Einstein, yang itu sempat bikin aku pusing waktu baca, tapi ya udah lupakan aja, atau juga nggak banyak, cuma di bagian beberapa sisi aja waktu Elliot lagi overthinking. Karena ini buku yang bertema dengan perjalanan waktu, jadi temanya pasti bakalan maju mundur cantik, alias Elliot yang di 60 tahun dan Elliot yang di umur 30 tahun. Elliot yang hidupnya udah sengsara di umur 60, dan dia mempertanyakan kembali soal kehidupan masa lalunya, dan Elliot yang masih bahagia dan masih muda di umur 30 tahun. Nah, ada satu scene di mana mereka berdua ini bertemu gitu, dan akhirnya mereka saling berbicara dan bertanya-tanya tentang masa depan mereka masing-masing. Terus karena aku habis nonton Loki dan lumayan kecanduan sama teori multiverse-nya Marvel, aku sempat berpikir kalau mereka ketemu ini artinya Nexus Event dong, dan mereka ini buat universe baru dong. Walaupun sebenarnya di dalam novel ini pun dia juga menyinggung gitu soal multiverse di akhir-akhir gitu kan. Soalnya gimana ya, waktu si Elliot ini kembali ke masa depan, si temennya tuh yang namanya Matt itu tidak percaya dengan Elliot, dan seolah-olah apa yang terjadi di masa lalunya Elliot itu berdampak gitu pada kehidupan sekitarnya, sedangkan si Elliotnya ini tuh masih inget kalau dia itu habis melakukan ini gitu, dan ada janji ini gitu, kayak butterfly effect gitu. Cuma ini bedanya dibuat sama dia yang masih 30 tahun yang lalu. Ada yang gak disuka, tentunya ada yang disuka. Yang gak aku suka dari buku ini adalah kebucinan Elliot pada sang kekasih yaitu Elena, dan persahabatan Matt dan Elliot yang menurutku tuh good to be true. Tapi kalau cowok kadang gitu sih persahabatannya gitu. Ya bukan yang gue benci gitu kan. Gue cuma iri aja gitu sama persahabatan mereka berdua yang bisa langgeng dan baik-baik saja. Terus aku juga benci sih sama pemikiran overthinking Elliot yang kadang tuh kayak terlalu too much gitu, dan itu membebaniku sebagai seorang pembaca. Kalau kalian tanya buku ini aku kasih rating berapa, buku ini aku kasih rating 3,7, tapi bintangnya di Goodreads aku kasih 4, karena di Goodreads itu nggak bisa dikasih koma-komaan kan. Ya begitu. Bisa dibilang aku agak kecewa sih sama Guilherme Musso kali ini, padahal aku tuh suka banget sama tulisan-tulisannya, apalagi yang Paper Romance dan Central Park. Itu tuh bagus banget. Oh ya, yang satu lagi tuh Call from Angel, itu aku juga kurang suka. Aku cuma suka yang Central Park sama Paper Romance aja. Yang Paper Romance tuh romansnya tuh kental banget, dan di situ ada fantasinya. Dan Central Park itu tuh ada misteri-misterinya gitu. Jadi tuh keren banget menurutku. Kalau kalian suka dengan genre ini, aku pernah beberapa kali mereview novel dengan genre-genre romance bertema dengan magical realism. Tapi kalian bisa nonton setelah ini ya. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.